lagi bersama Garuda Space Flash Update. Hari ini ada kabar terbaru dari Sintayong yang asa taktik kurul pertahanan Brunei Darussalam. Legenda Chelsea bantu kedisiplinan striker timnas Indonesia. Sementara Sintayong Dinamo berpeluang gusur posisi Pratama Arhan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kita awali kabar hari ini dari timnas senior. Sintayong kembali mengasah taktik lini serang, sementara Sintayong Dinamo berpeluang menggusur Pratama Arhan di leg kedua lawan Brunei Darussalam. Timnas Indonesia terus melakukan persiapan untuk menghadapi Brunei Darussalam pada leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam sesi latihan yang berlangsung di Stadion Pahang dan Balapan, Kompleks Olahraga Bandara Seri Begawan, Sintayong mulai memberikan latihan taktik. Berdasarkan game plan yang disiapkan, juru taktik asal Korea Selatan itu terlihat ingin tim asuhannya kembali mengurung pertahanan Brunei dan mendapatkan kemenangan telak lagi seperti di pertemuan pertama. Hal tersebut dibocorkan oleh sang gelandang Mark Klok. Soal kemungkinan diistirahatkan untuk rotasi, Klok mengaku tidak terlalu memikirkannya. Dengan modal kemenangan 6-0, perubahan komposisi pemain mungkin saja dilakukan Sintayong. Pemain keturunan Sintayong Dinamo dipastikan sudah dalam kondisi prima jelang leg kedua melawan Brunei Darussalam pada Selasa besok. Sain mengaku bahwa kondisi fisiknya bagus. Pemain berusia 25 tahun itu juga sudah beradaptasi dengan baik sehingga siap bersaing dengan Pratama Arhan untuk mendapatkan tempat utama sebagai bek kiri skuad Garuda. Sain sangat senang dengan materi latihan yang diberikan Sintayong. Walaupun terhibur, tetap semua materi yang diberikan ini memiliki satu tujuan, yakni persiapan leg kedua kontra Brunei Darussalam. Pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali menilai timnas Indonesia sudah 99,9% lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Akmal mengatakan di atas kertas timnas Indonesia akan kembali menang mudah atas Brunei Darussalam dalam leg kedua. Sebab Brunei Darussalam dianggap bukan level yang sepadan buat timnas Indonesia. Akmal menegaskan ujian yang sesungguhnya untuk timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya tim itu akan tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Pria yang juga menjabat sebagai koordinator Save Our Soccer menyebut skuad asuhan Sintayong harus bersiap untuk menghadapi laga berat ke depannya. Kita masuk ke kabar rival timnas Indonesia. Ada media Vietnam yang mewaspadai naturalisasi skuad Garuda hingga Thailand yang mengalami penurunan peningkatan FIFA. Media Vietnam Soadovian menyoroti kabar terkait PSSI yang berniat menambahkan 5 pemain keturunan yang kini berkompetisi di Eropa. Soadovian meyakini setidaknya ada 5 pemain keturunan Indonesia yang saat ini tengah didekati PSSI dan kelima pemain itu tengah berkarir di Eropa. Kelima pemain yang dimaksud adalah Joe Itses, kiper Emil Audero, gelandang Nathan Joaon, playmaker Tom Hoy, dan gelandang Ryan Flamingo. Sohavian menilai timnas Vietnam wajib waspada mengingat bakal berjumpa timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terkait tambahan pemain keturunan lagi, sejauh ini Joe Itses dan Nathan Joaon yang baru berbicara soal peluang menjadi pemain timnas Indonesia. Sebab keduanya sudah berjumpa Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Mengutip dari laman footballranking.com, timnas Indonesia naik satu peringkat dari ranking 147 dunia ke ranking 146 dunia dengan koleksi total 1061,53 poin per minggu 15 Oktober. Hal itu berkat tambahan poin atas Brunei Darussalam, sementara pesaing terdekat yakni Aztecs and Nevis gagal mendapatkan poin. Sementara sang rival Thailand harus turun satu peringkat yang awalnya dari ranking 112, kini terjun ke ranking 113 dunia dengan koleksi 1177,32 poin. Hal itu tak terlepas dari kekalahan memalukan Scott Manopolking atas Georgia dengan skor 8-0. Buruknya kualitas Stadion Bukit Jalil menjadi sorotan usai laga timnas Malaysia versus India di Piala Merdeka 2023. Hal itu tak terlepas dari kondisi rumput yang dinilai kurang layak.
Pasalnya, Stadion Bukit Jalil baru dibuka kembali setelah ditutup selama beberapa bulan untuk renovasi. Namun tampaknya memang stadion tersebut belum siap untuk digunakan karena terlihat kondisi rumput yang bergelombang. Salah satu yang melontarkan kritikan adalah pemilik klub Johor Darul Takzim, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Pria yang biasa dipanggil TMJ itu menilai rumput jenis Tian Stoisia yang digunakan Stadion Bukit Jalil belum siap untuk dipakai untuk menggelar pertandingan. Beralih ke kabar Timnas Indonesia U17, ada semarak trofi Experience Piala Dunia U17 2023. Sementara skuad Hasan Bebas Sakti kembali menelan kekalahan di laga uji coba. Ketua Umum PSSI Erick Thohir senang dengan antusiasme masyarakat menyambut Piala Dunia U17 2023 yang akan berlangsung di Indonesia pada 10 November sampai 2 Desember mendatang. Itu terlihat dari suksesnya kegiatan trofi Experience Piala Dunia U17 2023 yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Erick berharap euforia trofi Experience Piala Dunia U17 di Jakarta akan menular ke 3 kota penyelenggara lain. Piala yang akan diperebutkan oleh 24 tim terbaik termasuk Timnas Indonesia U17 itu juga akan dipamerkan di Bandung pada 22 Oktober, Surabaya pada 29 Oktober, dan Solo pada 5 November. Erick berharap kegiatan trofi Experience ini juga akan meningkatkan minat masyarakat untuk menyaksikan langsung pertandingan-pertandingan Piala Dunia U17. Erick ingin target FIFA ke LOC supaya penonton menembus angka 10-18 ribu orang bisa terpenuhi. Timnas Indonesia U17 kembali menelan kekalahan telak dalam laga uji coba di Jerman. Terbaru kekalahan didapat saat menghadapi BNS U19 di Training Field Stadion Ambruch, Jerman. Iqbal Wijange dan kawan-kawan takluk dengan skor 3-0. Dijelaskan di laman PSSI bahwa Timnas Bebas Sakti kembali mendapati lawan dengan level yang lebih tinggi dengan postur yang lebih besar. Timnas U17 tertinggal 2 gol di babak pertama, sempat bertekad mengejar di babak kedua namun justru kembali kebobolan. Di kabar penutup, Legenda Chelsea yang membantu Sintayong untuk meningkatkan kedisiplinan hoki caraga hingga admin PSSI yang disebut punya dendam pribadi ke Elkan Bagot. Sintayong dibantu legenda Chelsea Dennis Wise jika penyerang Timnas Indonesia hoki caraga mulai tak disiplin. Dalam pengakuannya, Dennis Wise akan menelpon sang striker milik PSS Sleman itu jika sudah mulai merasa puas dan tidak bersikap profesional lagi. Hal itu diungkapkan usai mengetahui Sintayong memberikan kepercayaan kepada hoki caraga debut di Timnas Senior lawan Brunei Darussalam. Diketahui hoki caraga merupakan penyerang jebolan Garuda Select Season 3 dan 4 yang mendapatkan polesan langsung dari Dennis Wise. Direktur Garuda Select itu pun memberikan pesan kepada hoki caraga untuk tetap konsisten dan fokus dalam menjalani karir sebagai pesepak bola profesional. PSSI melalui akun Instagram resminya yakni @PSSI dan @Timnas.Indonesia kerap membagikan momen saat pertandingan skuad Garuda. Ada foto pemain-pemain melakukan selebrasi usai mencetak gol ketika sedang berlatih dan saat berduel dengan pemain lawan. Semua pemain terlihat keren di foto tersebut, hanya saja hal itu tak berlaku kepada Elkan Bagot. Pemain keturunan Indonesia tersebut beberapa kali mendapatkan foto yang justru mukanya sedang terlihat kocak. Bukan hanya sekali atau 2 kali, foto wajah kocak Elkan Bagot itu pun terlihat cukup banyak. Menariknya hanya Elkan saja yang seperti itu, karena para pemain Timnas Indonesia lain memiliki foto yang memperlihatkan wajah seperti biasa. Diunggah oleh akun TikTok @ayaxnra. Sontak banyak netizen yang melontarkan candaan bahwa admin PSSI memiliki dendam pribadi ke Elkan Bagot. Sintayong berpeluang memperbaiki rekor tandang lawan Brunei Darussalam di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab dari 11 laga tandang terakhir, skuad Garuda hanya menang 4 kali kalah dan 3 kali imbang. Hal itu berbanding terbalik dengan laga kandang, di mana Sintayong bahkan mencatatkan rekor kandang di FIFA Matchday hanya kalah sekali selama menangani skuad Garuda. Itu pun terjadi kala menghadapi Argentina, sang juara dunia di FIFA Matchday Juni lalu. Dan sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Swiss selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.